Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fitri Citra Faridina NIM 1142009 dari blok 4 praktik komersial. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara pembuatan layout dengan menggunakan QGIS. Jadi yang pertama kita buat dulu peta yang telah kita buat di QGIS di acara 7 kemarin. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan klik ke ini Show Layout Manager. Kemudian kita klik Create. Lalu kita tulis layout, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Baik, setelah menjadi seperti ini, kita akan atur kertasnya terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu pick properties. Kemudian di item properties ini kita ubah size-nya menjadi A3. Oke, baik, dikarenakan tag video pertama terdapat kendala, jadi share screen yang kedua terkait dengan layoutnya tidak muncul, maka saya akan mencoba mengulangi step-stepnya saja, sehingga di sini telah ada banyak step-step yang telah saya lakukan. Jadi yang pertama, setelah kita buat create layout, hasilnya menjadi seperti ini, dan kita coba ubah ini size-nya menjadi size A3. Lalu setelah itu kita buat garis bantu seperti ini. Ini 2 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Lalu kita buat garis bantu supaya lebih memudahkan. Setelah itu kita buat masukkan peta yang di layer pertama. Yang di tadi QGIS yang pertama, caranya dengan kita ini klik add a new map to the layout. Nah, kita klik aja lalu kita scroll. Scrollnya di sini seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Namun karena saya telah masukkan, saya akan delete dan kita masukkan ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian untuk menambahkan labeling dan segala macamnya ini, kita akan ubah dulu scale-nya. Kita bulatkan aja. CRS-nya juga diubah. Kemudian grid terkait grid ini grid type-nya diubah menjadi cross, lalu intervalnya disesuaikan aja, offset-nya supaya ininya pas tengah gridnya, cross width, dan jangan lupa diubah line style-nya menjadi warna merah. Kemudian untuk frame-nya seperti ini, dan kita checklist di draw koordinat, kemudian desimalnya diubah menjadi decimal with suffix, lalu left, di bagian left-nya ini diubah menjadi vertical ascending, kemudian di bagian right-nya diubah menjadi vertical descending. Kenapa? Supaya dapat menjadi miring seperti ini. Ini awalnya berubah horizontal seperti ini, jadi biar space-nya lebih sedikit. Nah, kemudian setelah itu dibuat draw coordinate udah, lalu kita ke ini grid udah, di overview tidak ada, kemudian juga tidak, dan setelah itu selesai. Di bagian map ini nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah ini selesai, kemudian kita akan membuat kotakan dengan cara kita klik ini, klik add rectangle, dan kita scroll lagi seperti tadi, hasilnya akan seperti ini. Hasil seperti ini. Nah, itu caranya nanti kita ubah stylenya menjadi simple fill dan no brush. Nah, diubah menjadi no brush. Kemudian udah selesai. Selanjutnya kita buat rectangle buat layoutnya. Sama, kita kliknya ini, add shape, kemudian kliknya rectangle, lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, rectangle ini juga diubah stylenya menjadi no brush supaya transparan. Kemudian kita akan memasukkan logo UPN. Caranya dengan kita klik add picture, atau picture to ini, kemudian di scroll di sini, dan kita gambar di sini, kemudian hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya juga kita akan memasukkan tulisan instansi di sini. Nah, tulisan instansi di sini dengan klik add text ini, kita ini kayak gambar di sini seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kita lakukan simbologi, kita ubah fontnya, ukurannya, kita ini horizontal alignment-nya di center, ini nggak ada, kemudian udah. Lalu setelah itu kita buat garis.
Caranya kita klik ini, kita klik add polyline, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan memasukkan judul peta. Judul peta dari peta ini, namanya peta apa? Caranya kita lewat teks, cuman karena kita nanti harus mengubah atau men-adjust ulang, jadi kita copy paste aja dari sini. Copy paste, Ctrl C, Ctrl C, hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian di bawahnya peta pengenalan biasanya ada namanya. Nah, namanya kita masukkan seperti ini. Lalu jangan lupa kita polyline lagi. Nah, itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah judul peta, kita masukkan peta pengguna, masukkan arah mata angin. Arah mata angin, jadi kita klik ini. Lalu kita cari teks yang U. Kemudian kedua ini kita lakukan grup biar kita save, kedua-duanya kita blok, lalu kita grup ini supaya lebih memudahkan kita. Setelah itu kita tambahkan skala tulisan. Caranya kita klik di skill bar ini, kita klik, lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau di skill bar nanti itu hasilnya akan ke single box. Nah, cuman karena kita udah set supaya menjadi angka, maka kita ubah menjadi numerik. Lalu box margin bisa di-adjust. Kita ubah fontnya, font color, ukuran, font size, dan selesai. Setelah itu kita juga akan menambahkan tulisan skala di depannya. Ya, kita besarin aja biar terlihat. Nah, kita akan tambahkan tulisan skala. Ini karena tadi udah membuat dan tidak tervideo, maka langsung aja ini gini. Nah, tulisan skala. Nah, setelah itu kita akan tambahkan skill bar skala batangnya. Caranya sama, klik ini lagi, lalu kita gambar di sini seperti biasa, kayak kita membuat rectangle, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini di adjust-nya itu, nah tetap stylenya tetap single box, unitnya jangan lupa tetap kilometer, segmen itu ini bisa diubah 5 atau 2 atau berapa, ini karena aku nulisnya 5, jadi jangan lupa tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian ini bisa di-adjust juga, dan ketebalan dari kotakan ini juga bisa di-adjust. Box margin, label margin bisa di-adjust, dan jangan lupa diubah font dan font size-nya. Setelah itu jangan lupa di group biar memudahkan, yang tadi juga ada yang di group, lupa di checklist, memudahkan untuk saat ini pindah-pindah. Nah, setelah itu kita garis lagi, polyline lagi, caranya sama. Ini add polyline, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian ditambahkan penyusun. Nah, penyusunnya seperti tadi, seperti ini, kita copy paste saja, hasilnya akan jadi seperti ini. Dan nah, ini. Lalu kita polyline ulang, polyline lagi. Lewat sini. Kemudian klik polyline. Kemudian kita tambahkan keterangan atau legenda. Caranya gimana? Caranya itu kita klik ini. Klik add a new legend to the layout. Nah, kita gambar aja di sini. Maaf, ada not responding. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian nanti ini, title-nya ini kita ubah menjadi keterangan. Nah, mohon maaf karena ini tadi di maps-nya masih menggunakan maps yang buat insert, jadinya hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini map-nya tidak bisa diubah. Mohon maaf, not responding lagi. Kenapa saya membuat video susulan ini? Dikarenakan video yang pertama itu terdapat kesalahan teknis, jadi untuk dari hasil yang di layoutnya itu tidak nampak. Akhirnya saya mencoba membuat video ulang dengan hasil yang seperti ini.
hanya saya menjelaskan step-stepnya saja. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba buat ini, konturnya ini bukan berupa garis. Sebentar, sebelumnya tadi di-adjust dulu. Nah, title-nya kita isi keterangan. Terus, auto-update-nya ini kita unchecklist. Lalu, misal ada kayak gini, kita hidden. Supaya tidak nampak. Kalau misal ada yang nggak kepakai di elemennya ini, kita langsung ini aja, kita tanda minus di sini. Kita fontnya jangan lupa diganti, title fontnya sama item fontnya aja yang diganti terkait Times New Roman sama font size-nya 12. Kolomnya ini bisa juga di-adjust, ada bisa 2, bisa 1. Karena ini biar menghemat ruang, jadi aku buat 2. Kemudian simbol ini bisa di-adjust mau width-nya sama height-nya berapa. Terus spacing, terkait dengan spacing ini bisa di-adjust semuanya di sini. Dan kalau udah maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengganti kontur ini menjadi suatu kontur tertutup atau berpoligon. Caranya kita kliknya itu add polygon ini. Nah, nanti kita buat dulu konturnya. Bentar. Nah, kita buat seperti ini. Nah, namun karena kalau seperti ini tidak bisa karena kita harus menutupi ininya dulu, garis kontur yang di sini. Caranya kita akalin dengan ini add shape rectangle, lalu kita buat di sini. Nah, rectangle-nya ini jangan lupa kita adjust di ini. Stroke style-nya dibuat no pen. Kemudian kalau tadi biar bisa ini, caranya itu kita grup antara tadi rectangle-nya sama kolom keterangan ini supaya ini dua poligon yang baru kita buat untuk kontur ini dapat terlihat tanpa ada terpotong warna putih. Selanjutnya kita tambahkan ketinggian di sini. Nah, sebelumnya ini dua poligon ini di grup juga biar mudah. Caranya biasa di shift aja, lalu klik dua ini, lalu kita klik grup di sini. Tambahkan keterangan sama copy paste saja dari atas. Setelah itu dibuat polyline, caranya sama, masih lewat sini. Kemudian bawahnya itu diberi sumber. Nah, untuk sumber ini masih sama, kita bisa copy paste dari atasnya. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini, dan bawahnya juga di copy paste aja seperti yang di atas-atasnya. Nah, karena ini berdasarkan dari penelusuran saya, peta ini belum dari Alas Paling Jawa Tengah, Bagus Surtana 2008, dengan skala 1:550.000. Selanjutnya yaitu terkait dengan membuat sistem koordinat peta. Setelah sistem koordinat selesai, kemudian kita tambahkan polyline lagi. Nah, lalu paling bawah yaitu insert. Nah, untuk di bagian insert ini, sebenarnya kita akan cari map yang kita lock tadi, lalu kita unlock dulu. Kemudian kita select petanya. Nah, kalau udah ke select, lalu kita cari di sini bagian layers. Nah, ini kita akan lock layersnya di checklist dan lock style for layernya di checklist supaya saat nanti kita masukin SHP buat peta insertnya, peta utamanya ini mukanya tidak berubah gitu. Oke, kalau udah begitu kita balik ke file yang kita gunakan lagi di QGIS yang kita gunakan tadi. Kita stop share aja, lalu kita share yang ini. Oke. Sebelum itu kita unchecklist dulu ini semuanya.
Lalu kita masukkan data SHP kabupaten. Data search, vector, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan lakukan simbologi. Nah, simbologinya ini kita pergi ke simple fill dulu, lalu ini bagian searchnya kita ngobras, lalu kita apply. Setelah itu kita pergi ke, nah kita akan pergi ke categorize. Habis itu ini kita menjadi kabupaten, lalu kita klik classify. Lalu kita ubah daerah yang kita petakan tadi menjadi warna yang berbeda, supaya itu yang menandakan daerah penelitian. Seperti itu kita akan langsung apply. Nah, hasilnya akan jadi kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita bisa lakukan labeling. Kita ke single label. Ini kita ubah menjadi kabupaten. Kita ubah menjadi Times New Roman. Fontnya kita kecilin aja. Lalu kita klik apply. Hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita juga akan membuat layer untuk cloud. Caranya kita klik layer, create-nya several layer, kita tulis di sini laut, ininya polygon, langsung kita klik OK. Nah, laut ini biar di bawah aja. Kita buat polygonnya dulu. Kita ini, lalu kita buat kita klik satu, kita klik OK. Jadi seperti ini kita lakukan simbologi. Kita ubah warna ini menjadi biru laut. Solid line-nya 8, kita klik OK. Kita ubah ini berada di bawah sini. Tapi kita lakukan simbol, kita ubah biar ininya tetap nggak terlihat seperti itu. Setelah menjadi seperti ini, kemudian kita kembali ke layar yang kita tadi. Jangan lupa di save dulu, lalu kita stop share, kita kembali ke yang layout, share, lalu kita klik nih, button the new layout. Nah, kita adjust aja sampai seperti tadi. Nah, setelah kita add tadi, kita atur ini, scale-nya kita bulatin aja menjadi 1.400.000, GRS-nya kita ubah menjadi perhatian kita, lalu kita ke bawah, grid-nya, di modify grid-nya kita ubah menjadi cross, lalu ini kita sesuaikan aja. Untuk menambahkan grid dan koordinat ini kita sesuaikan sampai benar-benar ada. Setelah tadi diutik-utik ternyata bisa. Nah, kalau udah, kemudian kita kasih kotakan. Lewatnya itu rectangle. Seperti biasa, ini kita simple fill dan brush. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian bisa juga kita tambahkan terkait dengan skala batang. Kita buat di sini, kita buat kecil aja. Nah, skala batang ini bisa kita seperti tadi, ini single box. Kemudian bisa kita ini segmennya.
terus kita ketebalannya, terus juga kita font and color-nya. Pokoknya ini disesuaikan aja di kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita save, dulu. Setelah kita save, lalu kita export PDF. Kita pilih tempat penyimpanan, lalu sebentar, dari master instruksi acara 8, kemudian kita klik save. Dan cukup sekian mungkin pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.